Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz, dan alhamdulillah ketiga guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk hari ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi menjadi suri tauladan bagi kita. Dan kita berharap salawat dan salam kita bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh serta istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membahas satu tema bertepatan dengan momen Idul Adha 1446 Hijriah di tahun ini yang akan meninggal hitungan hari sepertinya. Makanya kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Untuk Siapa Aku Berkorban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai untuk siapa aku berkorban. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh masing-masing guru kita tadi bisa kita petik faedah dan manfaatnya, dan yang paling penting adalah kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk ibadah kurban di hari raya Idul Adha yang sebentar lagi insya Allah akan menjelang, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, ada satu pertanyaan yang akan kita jawab dari penonton apa pendengar ya, penonton kita di 082174909911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Pak Nyoto, Ustadz. Ustadz mau bertanya, izinkan sedikit bercerita, Ustadz. Ustadz, di perusahaan Ana itu melakukan kurban tiap tahun, itu apakah boleh? Tapi diniatkan untuk petinggi-petinggi dan orang-orang yang sudah berjasa pada perusahaan tersebut. Dan ada beberapa kali penyembelihannya itu dipercepat. Dan biasanya beberapa hari sebelum sembelih, hewan kurban diberi makanan yang mereka menjadi lemah dengan alasan agar mudah ditumbangkan saat penyembelihan. Tapi pendistribusian daging atau hewan kurban ini tetap di hari raya setelah sholat Id. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih atas responnya dari Pak Nyoto dari Palembang. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan semangat dalam beribadah. Saya tangkap dari pertanyaan tadi ada beberapa hal yang terkait dengan hukum yang perlu untuk diberikan penjelasan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kami selalu berkorban atas nama perusahaan, tapi diniatkan untuk orang-orang yang berjasa. Korban itu adalah bagi yang mampu. Man kana lahu sa'atan wa lam yudhahi. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, maka dan dia tidak berkorban. Berarti kelapangan rezeki yang membuat dia dituntut untuk berkorban. Maka yang berkorban itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti nanti orang yang tidak mampu tapi diam-diam ditanggung oleh orang lain. Ini kan sama dengan perusahaan yang meniatkan ini untuk sebulan, padahal sebulan itu tidak tahu. Kalau ingin memang berkorban untuk dia, berikan uang itu kepada sebulan tadi, dan biarlah dia yang berkorban. Atau disebutkan ke dia, ini uang kamu yang dijadikan untuk berkorban, dan dia siap untuk seperti itu. Karena siapa tahu dia memerlukan kebutuhan yang lain selain daripada berkorban.
Dan kemudian juga yang perlu dilihat bahwa ada aturan yang datang dari agama kita. Kerbau itu untuk 7 orang, yakfi li sab'in. Untuk 7 itu maksudnya adalah 7 orang yang menanggung. Jadi bukan berarti nanti umpamanya kumpulkan uang, lalu kemudian entah berapa orang jumlahnya, nanti ditanggung oleh perusahaan ini untuk sebulan, tanpa lagi ada aturan 1 kerbau untuk 1 sapi untuk 7 orang, itu tentu merupakan sesuatu yang menyalahi aturan agama. Karena 7 orang maksud di situ adalah 7 orang yang sebagai penanggung biaya. Dialah yang dianggap mampu dan kemampuannya itu dikumpulkan untuk 7 orang dan bisa membeli 1 ekor kerbau atau 1 ekor sapi. Tapi kalau tidak seperti itu berarti menyalahi. Lebih dari 7 itu tidak dibolehkan. Kalau kambing hanya untuk satu orang. Sedangkan pada poin yang berikutnya, sembelihan korban itu mestilah setelah sholat. Jadi bukan berarti disembelih aja dulu sebelumnya, lalu nanti setelah sholat dibagi-bagi. Ini bukan membaginya yang setelah sholat, tetapi menyembelih, menumpahkan darah, mengalirkan darah dalam sembelihannya itu yang setelah sholat. Dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu. Barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat, itulah kurban yang diterima oleh Allah. Tapi kalau menyembelihnya sebelum sholat, itu hanyalah dia untuk dirinya sendiri. Berarti bisa menjadi sedekah biasa, atau dia sembelih untuk dirinya sendiri untuk dia makan, dan di situ tidak ada nilai kurban. Maka ketika memang perusahaan ditangkap dari pertanyaan tadi itu, seolah-olah disembelihnya itu memang sebelum sholat, bahkan sehari sebelum sholat mungkin, karena sebelumnya sudah disembelih, nanti dibagi setelah sholat. Itu tidak sesuai dengan panduan agama kita. Kita tidak sedang mentaati Rasul kita sedang mentaati diri kita sendiri. Berarti tidak disebut sebagai ibadah korban. Ada seorang sahabat yang belum tahu hukumnya, sehingga sebelum berangkat sholat dia sembelih hewan kurbannya. Sesampainya di tempat sholat, Nabi menyampaikan ceramah khutbahnya. Di khutbah itu disampaikan oleh Nabi seperti tadi. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, itu sembelihan hanya untuk dia saja. Sedangkan siapa yang menyembelih setelah sholat, itulah kurban yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Datang dia kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur untuk menyembelih hewan sebelum berangkat sholat tadi. Dan saya ingin sekali mendapatkan pahala kurban ya Rasulullah. Saya hanya punya sisanya 1. Ada kambing saya yang 1 itu tapi kecil, belum cukup umur. Dia bilang seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bilang, sembelihlah yang itu meskipun belum cukup umur, tapi Nabi bilang la yujzi'u dzalika li ahadin ba'dak. Tapi tidak boleh lagi untuk siapapun sesudah kamu. Hanya kamu saja yang boleh. Karena Nabi nampak betapa menyesalnya dia, dan dia ingin mendapatkan pahala kurban juga, sementara yang dia punya hanyalah yang masih kecil, artinya belum cukup umur, maka Nabi membolehkan untuk dia, tapi tak boleh untuk selain dia. Nah, maka kalau memang seperti itu yang dilakukan, maka jangan diulang lagi, karena sembelihan mesti dilakukan setelah melakukan ibadah sholat. Kemudian juga serahkanlah uang itu kepada orang-orang yang tadi diniatkan, biarlah mereka untuk berkurban. Jadi bukan berarti nanti diam-diam atas nama dia, sementara dia tidak tahu. Kurban itu kan ibadah. Ibadah itu kita yang tahu apa yang kita lakukan. Berarti kalau seperti itu, jangan-jangan kita khawatir juga adalah menyalahi aturan agama. Dalam hal ini banyak hal yang harus diluruskan. Umpamanya ada partai nyumbangkan kerbau umpamanya ke masjid ini.
Ini kerbau yang disumbangkan partai ini atas nama siapa ini? Atas nama partai kah? Atau sumbangan yang dikumpul-kumpulkan sama partai? Nggak ada istilah korban partai itu, nggak ada, mesti ada orangnya, mesti ada jelas. Kalau kerbau 7 orang. Tapi jika ada partai yang ngasih, ambil saja, sembelih saja. Tapi bukan untuk korban. Kan menyembelih kan bisa juga dibagi fakir miskin. Tuh jadi kan itu upah yang kan sering gaduh tuh para pekerja. Malam tadi saya ngisi soal kurban juga, itu ada yang bilang, di tempat kami Pak Ustadz katanya, peserta itu yang mengatur, pekerja itu yang mengatur katanya. Semua tulang hanya untuk bekerja. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, jadi kalau dapat nanti sumbangan-sumbangan yang tadi itu ambil saja, terima saja. Tapi itu yang dijadikan untuk ini. Karena untuk disebut korban kan tentu tidak bisa. Karena korban ada aturannya, karena dia fikih sesuai dengan yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini mungkin saya berharap ditambah oleh guru-guru kita. Terima kasih. Ustaz ada tambahan? Fadhal Ustaz. Masalah pada keterangan yang panjang lebar dari guru kita Dr. Helmi Basri. Saya tidak nambah, menekankan aja. Pertama, kurban itu adalah untuk orang hidup. Ini muttafaq alaih. Sedangkan orang mati yang rajih tidak disyariatkan untuk berkorban kecuali dalam 2 hal. 1, dia berwasiat sebelum meninggal untuk dikorbankan untuknya, karena wasiat wajib ditunaikan, dan wasiat adalah amal orang yang berwasiat. Yang kedua, bernazar. Dia pernah bernazar tapi belum terlaksana menjelang meninggal, maka ini juga boleh dikorbankan untuknya setelah meninggal. Adapun orang-orang yang berjasa, orang yang ini dan sebagainya, sebenarnya kita ini memang seperti kata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru dikerjakan, baru didakwahkan, supaya tidak jadi banyak beban kita yang di belakang untuk menyelesaikan. Kan gara-gara dulu banyak yang melakukan tanpa ilmu, akhirnya kita yang jadi serangan orang-orang masyarakat. Kita yang kadang-kadang menjadi penyelesai masalah ini dan sering dihujat oleh masyarakat. Padahal mereka yang salah. Oleh sebab itu maka seperti kata beliau tadi, kurban untuk satu orang ramai-ramai itu gak ada. Makanya saya katakan seperti beliau tadi, kalau memang ada kurban dikumpulkan, ditabung seperti anak-anak menabung kan, dapat seekor kerbau, lalu ini anggap korban bersama, ya kita bilang bantai saja, tapi jadi sedekah, bukan korban, karena korban ada ketentuannya. Oleh sebab itu kepada yang bertanya, saya katakan apa yang setelah lama ini berlaku, walaupun itu insya Allah halal karena disembelih dengan nama Allah SWT, tapi itu tidak disebut dengan kurban. Anda apa-apa sedekah lah. Nah, karena kalau seandainya nanti ada orang peserta, panitia dan pekerja ingin ngambil upah, jadikan itu sebagai upahnya. Kemudian pertanyaan di antara yang ditanyakan tadi ada soal melemahkan hewan sebelum disembelih. Kalau melemahkan itu sampai dia mati dengan itu tidak boleh, tidak halal. Tapi kalau untuk memudahkan untuk menundukkannya dan bisa disembelih secara syar'i, maka mujama' fiqhi memfatwakan itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Pak Nyoto di Palembang, Sumatera Selatan bisa memahami jawaban Ustadz dan bisa juga disampaikan barangkali untuk perusahaan dia tempat bekerja. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah hari raya di hari Jumat Ustadz. Dulu ada pernyataan tidak wajib sholat Jumat karena tidak ada 2 khutbah di hari yang sama. Bagaimana hal yang seperti ini Ustadz? Nah.
Alhamdulillah. Barangkali ungkapannya perlu diperbaiki itu, bahwa tidak ada 2 khutbah dalam sehari. Saya tidak mengetahui ada nas yang seperti itu. Tapi yang adalah bahwa Nabi SAW di masanya pernah terjadi hari raya pada hari Jumat. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa man shalla ma'ana fa in syaa'a yaljammi falyujammi wa man syaa'a la yujammi fala yujammi fa inna mujammi'un. Siapa yang salat Id bersama kami pagi ini, dan siapa yang ingin salat Jumat nantinya, maka silakan, yang tidak juga disilakan. Sedangkan kami mujammi'un, sedangkan kami tetap salat Jumat. Nas ini jelas, tapi walaupun demikian terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga qaul dalam mazhab Syafi'i bahwa Jumat tetap wajib. Jumat tetap wajib bagi yang salat Id dan yang tidak salat Id, dan lebih wajib lagi bagi yang tidak salat Id. Pendapat kedua yaitu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, juga qaul dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya Jumat tidak wajib bagi mereka yang salat Id, Jumat tidak wajib sama sekali secara mutlak. Tidak wajib secara mutlak. Artinya kalau sudah salat Id, maka tidak wajib lagi salat Jumat. Dan yang ketiga, bahwasanya salat Jumat tidak wajib bagi yang sudah salat Id dan rumahnya jauh dari masjid tempat salat Jumat, ahlul bar. Karena memang dulu orang salat Idnya bersama Nabi SAW, dan mereka ada yang tinggal di Qiblatin, ada yang di Quba, dan di Awali. Kalau kembali ke tempat, ke rumahnya selesai salat Id dan selesai menyembelih misalnya, baru sampai di rumahnya dah siap-siap lagi untuk pergi ke Jumat. Maka oleh sebab itu Nabi berikan rukhsah. Nah, jadi ayo tu lah abi dah juga. Abi pergi salat, ya kan? Habis waktu karena salat. Karena baru sampai di rumahnya sekitar jam 10 dah siap-siap pula untuk balik ke Jumat ke masjid. Oleh sebab itu maka Nabi berikan keringanan. Nah, dari ketiga atau semua mazhab ini, artinya baik yang mewajibkan atau yang tidak mewajibkan, semuanya mewajibkan bagi imam untuk tetap melaksanakan salat Jumat. Artinya walaupun bagi jemaah tidak wajib, tapi yang imam wajib melaksanakan salat Jumat. Bukan nanti di satu masjid dibuat 2 versi. Yang versi Jumat silakan, nanti selesai Jumat ada pula yang salat zuhur. Bukan. Nah, ini sebagian memahami seperti itu. Jadi disiapkan 2 imam, imam Jumat dan imam zuhur, bukan. Ini konteksnya dulu, ikhwani fillah. Dulu masjid terbagi 2. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang didirikan Jumat di situ. Sedangkan yang ghairu jami' tidak ada Jumat tapi tetap salat 5 waktu. Kalau bahasa kita sekarang itulah surau, itulah musalla, itulah langgar, itulah menasa. Nah, bagi yang tadi sudah salat Id, bagi mazhab yang membolehkan, dan ini yang rajih insyaallah, mereka tetap salat zuhur di masjid ghairu jami' tadi, atau di musalla atau di surau tadi. Bukan rukhsah untuk meninggalkan salat zuhur di masjid, ya, atau meninggalkan salat zuhur di surau. Tapi kalau seandainya di tempat kita masjid semuanya ada Jumat dan kita hadir, ya ikut sajalah salat Jumat. Nah, cuman permintaan kita pada para imam dan khatib, diringkatlah, ya, kembali kepada khutbahnya diringkas gitu. Kalau biasanya 50 menit, ini cukuplah 5 menit, misalnya, supaya jangan gelisah orang. Dan satu hal yang perlu ditekankan pula, kan kadang-kadang karena penyilihan korban, ya, waktu singkat katanya.
Satu hal yang sering kita perhatikan, banyak peserta dan panitia kurban di hari kurban mengorbankan sholat zuhur. Dan lebih parahnya adalah orang sedang sholat, mereka sibuk memotong-motong tulang, memotong daging, merokok-rokok di masjid. Ini sama sekali, a'udzubillah, adab yang sangat kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumahnya orang sedang sholat, kita sibuk mengerjakan pekerjaan yang kadang-kadang juga di samping itu ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jadi mohon kepada para panitia, ya, kalau memang tidak bisa untuk meminimalisir kemungkaran di masjid, ya tidak usahlah dibuat panitia kurban, karena asalnya kurban itu adalah pelaksanaan masing-masing. Dan kalau ditanya, pasti para ulama menjawab, mana lebih afdal, dilaksanakan sendiri-sendiri atau beramai-ramai? Pasti pelaksanaan di sendiri-sendiri lebih afdal. Kenapa? Karena si peserta kurban dia sendiri yang melakukan segalanya. Dia melakukan mulai dari belinya, memeliharanya, menyembelihnya, mengulitinya, memotong-motongnya, memplastiksinya, dan mendistribusikan. Ini semua pekerjaan dia. Makanya jangan heran kalau seandainya para pekerja, panitia minta upah. Nah, ini para peserta, upah ambil aja lah di situ katanya. Bukan. Daging itu bukan milik peserta. Ingat ikhwan, ini kan judul ini sebenarnya untuk siapa aku berkorban. Yang sudah kita sembelih hewan korban bukan milik peserta, bukan milik panitia, bukan milik masyarakat, tapi milik Allah. Dialah yang berhak membagi. Dialah yang berhak membagi kepada siapa dia berikan. Maka Allah berikan bagian pertama kepada yang berkorban. Ambillah, tidak apa-apa. Berapa mau silakan. Dan kemudian berikanlah kepada orang fakir miskin sebagai sedekah. Ambillah berapapun kamu berikan, atau berikan kepada orang kaya sebagai hadiah, tidak apa-apa. Tapi upah Allah larang. Tidak, itu sudah tidak izinkan. Makanya upah yang diambil daripada hewan korban haram. Oleh sebab itu, gara-gara amalan sunat kita bikin haram, tidak boleh. Amalan sunat, kurban kan sunat. Sekarang kita di panitia meninggalkan sholat berjamaah atau mengganggu orang sholat di masjid, haram. Oleh sebab itu tidak usah jadi panitia. Kare kaji bu ya, bukan. Ya supaya nanti di akhirat kita jangan jadi orang rugi. Ya gara-gara yang sunat, yang wajib kita tinggalkan. Makanya para pengurus memang harus cari orang-orang yang bekerja lillahi ta'ala pertama. Yang kedua orang-orang yang taat. Yang ketiga penyembelihnya orang yang sholat. Karena orang sholat diragui keislamannya menurut para ulama. Ya walaupun saya memandang rajih tidak keluar dari Islam selama dia mengakui wajibnya sholat, tapi diragukan. Carilah orang-orang yang rajin sholat. Walhamdulillah. Oleh sebab itu jangan sampai melaksanakan yang haram gara-gara mendirikan syiar yang sunat ini. Wabillahi taufik. Di kesimpulannya, Jumat tetap diadakan di masjid oleh imam. Sedangkan orang yang tidak mampu atau berasa berat atau susah untuk ikut Jumat, maka ada rukhsah untuk tidak salat Jumat. Sedangkan salat zuhur berjamaah tetap wajib dilakukan baik oleh panitia korban ataupun yang tidak berkorban termasuk peserta. Arahkan mereka untuk salat dulu. Tentu ada pertanyaan, nanti daging itu siapa yang nunggu Ustaz? Alhamdulillah. Kan ini peluang kerja lagi. Jadi pekerjaannya penunggu keamanan daging. Kan bagus, ada upah tapi jangan dari kurban. Atau bisa iuran di partai tadi lah Ustaz ya. Atau iuran dari sekolah, atau iuran dari perusahaan tadi yang tidak jelas siapa yang berkorbannya, tapi adalah iuran yang sifatnya ramai-ramai tadi. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk antum yang bertanya mengenai perkara Jumat dan juga salat Idul Adha yang bertepatan di hari Jumat ya. Kita sepertinya cukup untuk hari ini. Di kesempatan hari ini sudah untuk antum yang sudah bertanya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang sama tadi sudah dijawab oleh guru kita. Ini, Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasan, ada sebuah organisasi yang anggotanya lebih dari 100 orang. Kemudian semuanya iuran untuk membeli sapi kurban, ada 100, ada yang 300.
dan sebagainya. Apakah ini termasuk kurban ya Ustaz? Ini sudah dijawab dari penjelasan guru-guru kita tadi, insya Allah. Kalau ragu bisa putar ulang, ini rekaman ada di laman media sosial kita juga. Boleh Ustaz, fadhal Ustaz. Kalau mereka iuran misalnya 100 anggota iuran, ya setiap tahun berlaku, tapi untuk tahun ini untuk 7 orang di antara mereka julo-julo tibunya ya, barangkali itu bisa, artinya yang lain itu baginya sedekah kepada yang berkorban, karena menolong orang berkorban dibolehkan. Artinya kita saya kurang uang lalu saya bantu saudara saya untuk berkorban, tapi bukan nama ramai-ramai gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa menyimak, dan kalau kurang jelas bisa diputar ulang lagi rekamannya, bisa antum simak di laman media sosial Radio Robani 91,1 FM. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk waktu dan ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali membahas tema-tema yang berbeda insyaallah. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robani dan juga laman media sosial lainnya yang ikut menyiarkan diktat kita untuk kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara